Warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Qaf, yang hari ini kita sudah sampai ke bagian kedua ya dari surat Qaf. Mudah-mudahan menjadi bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri pada Al-Quran ya di bulan Ramadan ini, sehingga mendapatkan manfaat dan mendapatkan rahmatnya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Ustadz Umar Maka yang sudah siap saat ini di Bone ya Pak Ustadz. Betul sekali. Iya, untuk mempersingkat waktu, maka kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur surat Qaf bagian kedua. Silahkan Pak Ustadz, tafadhol. Ya, barakallahu fiik Pak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat di hari ke-8 hari ke-9 Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah akan kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi pemberat timbangan mizan amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi sebab Allah rahmati kita dengan rahmat Al-Quran, sehingga Quran kelak menjadi penolong pemberi syafaat bagi setiap di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan, ar-rahimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat karunia Allah dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan Allah di majelis tadabbur Quran kita ini, mentadabburi surah-surah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah tidak terasa, mulai dari surah pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi yaitu surah Al-Alaq, lalu kemudian surah kedua Al-Muddathir, lalu kemudian surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat Al-Mulk, lalu kemudian surah kelima Al-Fatihah, dan seterusnya. Kita sudah sampai alhamdulillah di surah yang ke-34 yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi yaitu surah Qaf, salah satu dari 29 surah di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan huruf muqatta'ah yang memiliki makna yang dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir. Di antaranya adalah ini sebagai bentuk i'jaz, tantangan Allah kepada manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran. Sebagaimana ulama kemudian menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui makna murad dari setiap huruf-huruf al-muqatta'ah ini yang mengawali surah-surah di dalam Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di hari ke-9 Ramadan ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis tadabbur Quran kita ini. Ini adalah sesi kedua dari surah Qaf kalau tidak salah. Mbak Ari sebelumnya sampai ayat keberapa ya? Seingat saya sampai ayat kedua, seingat saya. Iya, baru ayat Pak Ustadz. Ya, berarti memang betul sampai di pertemuan sebelumnya kita baru tadabbur 2 ayat dari surah Qaf ini. Mudah-mudahan insya Allah untuk hari ini ke-9 Ramadan Allah berikan kemudahan, pertolongan kepada kita untuk dimudahkan mengambil ibrah, pelajaran, durus, tazkirah, peringatan, serta hidayat, petunjuk Allah dari surah Qaf, surah yang mulia yang memiliki kekhususan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadikan surah ini sebagai materi khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa
Nabi membaca surah ini sampai selesai di khutbah Jumatnya dan kemudian beliau menutup khutbahnya. Sampai-sampai saking seringnya Nabi menjadikan surah Qaf ini sebagai materi khutbah Jumat, pengingat bagi kaum muslimin, para sahabat saat itu. Ada seorang sahabiah Ummu Syisham bintul Harithah sampai menghafal surah ini langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW ketika khutbah, menunjukkan bahwa Nabi sering betul menjadikan surah ini sebagai materi pengingat di khutbah Jumat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sendiri belum pernah melakukan itu, tapi kami pernah punya guru, masya Allah, di pesantren yang khutbah Jumatnya adalah surah Qaf. Waktu itu kami belum paham dan Allahu Akbar ketika mulai mentadabbur surah Qaf ini baru tahu ternyata masya Allah apa yang beliau lakukan adalah salah satu hadyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Qaf jemaah rahmat Allah merupakan surah Makkiyah mufassal. Bahkan ulama mengatakan surah al-mufassal di dalam Quran itu yaitu surah-surah yang pendek, tetapi masya Allah ayat makna kandungannya yang begitu dalam, dan ini keistimewaan Quran yang tidak terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Surah al-mufassal ini surah Qaf sampai dengan surah An-Nas. Jadi dari surah 105 dari surah ke-50 yaitu surah Qaf sampai surah ke-114, semua ini termasuk dalam kategori surah al-mufassal yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fuddiltu bil mufassal. Allah memberikan keutamaan kepadaku dengan diturunkannya kepadaku surah-surah al-mufassal. Nah, di antara surah mufassal tersebut ada surah yang ayatnya sangat pendek, akan tetapi kata Nabi SAW kandungannya sama dengan sepertiga Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Bahkan kemudian di antara surah Al-Mufassal, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad kecuali satu surah ini, maka itu sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Seperti biasa, jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita mulai memetik ibrah pelajaran jurus ibrah hidayah dari surah Qaf atau surah yang akan kita tadabburi, kita akan sama-sama membaca insyaallah beberapa ayat dari surah Qaf ini, dan kami minta kepada salah satu pengurus Majelis Ta'lim Rabbani atau jamaah untuk membaca terjemahannya. Hari ini coba kita baca ayat ketiga sampai untuk bacaannya kita coba baca ayat ketiga sampai kita akan baca ayat ketiga sampai ayat kelima. Untuk terjemahannya kami minta dibaca sampai dengan ayat ke-11. Jadi terjemahannya sampai ayat ke-11. Silakan dibuka mushafnya. Quran surah Qaf, Quran surah ke-50. Kalau Quran mushaf yang dipakai saat ini adalah cetakan Madinah, maka surah Qaf ini terdapat di halaman 518. Bagi ikhwafillah yang dirahmati Allah, mungkin saat ini tidak memungkinkan untuk membuka mushaf, boleh melihat ke layar. Kita akan tampilkan insyaallah ayat yang akan kita baca mulai dari ayat ketiga sampai dengan ayat kelima. Silakan diikuti bacaan kami. Tidak usah diikuti, silakan baca masing-masing. Atau kalau tidak silahkan didengarkan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semuanya. Allah kondisikan, siapkan jiwa kita untuk merasakan keagungan, kebesaran, kedahsyatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Allah? Seandainya Quran itu bukan datang dari Allah, ada banyak pertentangan, perselisihan di dalam Al-Quran. Tetapi masya Allah, dahsyatnya Al-Quran, semakin ia dicari kekurangannya, semakin keagungan dan kebesaran yang kita temukan. Makanya banyak orientalis, orang kafir yang tadinya benci betul dengan Quran, berusaha mencari kekurangan Quran, malah akhirnya mendapatkan hidayah. Karena yang dia temukan hanyalah kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Quran, tak sehari pun kita bisa merasakan kebesaran, keagungan Al-Quran. Kalau di bulan diturunkannya Quran kita tidak bisa merasakan kedahsyatan Quran, kira-kira di bulan mana lagi kita bisa merasakan keagungan, kemuliaan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan didengarkan saja, dan kalau punya mushaf silakan dibaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kami persilahkan salah satu dari jemaah Majelis Taklim Rabbani atau pengurus untuk membacakan terjemahan dari ayat 3 sampai dengan ayat ke-11. Setelah itu insyaallah kita akan mulai tadabbur Quran kita. Silakan Bari. Ada yang bisa membacakan terjemahan? Ada yang mungkin mau jadi volunteer untuk membaca terjemahan dari Majelis Taklim Rabbani, Mbak Dede, Ibu Emi. Baik, Mbak Ari. Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 3. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Ya. 6 jadi Pak? Betul. Sampai 11. Ya, lanjut. Maka setelah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Yes. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali atau tunduk kepada Allah. 9. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. 10. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. 11. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jemaah rahmatullah. Wa ta'liman azanullah wa yang sudah sama-sama mendengarkan surah Qaf, dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terjemahan ayat kedua sampai dengan ayat 11 dari surah Qaf, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mentadabburi surah Qaf pada kesempatan kali ini. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanullah wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana di surah Qaf ini Allah mengawali surah Qaf ini dengan menjelaskan, menerangkan keagungan dan kemuliaan Quran. Wal Qur'anil Majid. Allahu Akbar. Di awal surah ini, jemaah terhormat, akhwat iman azanullah wa iyyakum ajmain, Allah mensifati Quran dengan kemuliaan. Bahwa semua yang ada dalam Quran ini adalah kemuliaan. Dan tidak ada orang yang senantiasa bersama Quran kecuali ia akan ditinggikan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan
perkataan ulama tentang bagaimana Quran itu memuliakan orang-orang yang senantiasa membacanya. Quran itu akan memuliakan orang-orang yang membacanya di 4 tempat. Memuliakannya di dunia. Coba perhatikan kalau kita datang ke masjid, siapa yang berhak untuk menjadi imam? Apakah yang paling kaya di antara kita? La Allah. Apakah yang paling ganteng di antara kita laki-laki? Bukan juga itu ukurannya. Apakah yang kemudian berasal dari keturunan tertinggi, nasab terbaik, bangsawan di antara kita? Juga tidak. Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah kata Nabi, kitabillah, Allah Akbar. Yang paling paham dengan Al-Quran. Salah satu bukti bagaimana Quran itu memuliakan sahibu, orang-orang yang bersamanya di dunia ini. Yang kedua, Quran akan memuliakan orang-orang yang membacanya kelak di kuburnya. Ya, Abdullah bin Mas'ud, jamaah rahmatullah, akhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain, menjelaskan bahwa ada satu surah di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Mani'ah. Surah ini dinamai dengan Al-Mani'ah, yang menjaga, yang melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari azab kubur. Surah apa yang kemudian dinamai dengan Al-Mani'ah? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu surah Al-Mulk. Yang ketiga, Al-Quran akan memuliakan orang-orang yang membacanya kelak di akhirat. Ketika manusia sudah dihisab di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar lalu manusia dihisab. Nabi menyebutkan dalam hadis, suratun minal Quran, ada satu surah di dalam Al-Quran, 30 ayat, hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at lirrajulin, surah ini akan terus membela, melindungi, memberikan syafaatnya kepada seseorang yang senantiasa membacanya di dunia, hatta yughfarulah, sampai dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau satu surah saja yang senantiasa kita baca, surah Al-Mulk, itu ternyata akan terus membersamai kita, mendampingi kita di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan mereka yang senantiasa menghatamkan Quran, senantiasa membaca seperti yang diteladankan baginda Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'in, terlebih jamaah di bulan Ramadan. Nabi itu adalah sahibul Quran, adalah manusia yang Allah turunkan Quran kepadanya. Akan tetapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka Jibril itu akan mendatangi Nabi lebih sering dibanding di luar Ramadan. Abdullah bin Abbas dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Nabi itu akan didatangi oleh Jibril setiap malam bulan Ramadan, hanya untuk mengecek, melihat bacaan dan hafalan Quran Nabi SAW, yudarisul Quran. Dan ini juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW bulan Ramadan. Sahabat itu lebih dekat dengan Quran, mereka lebih cepat khatamnya di dalam bulan Ramadan ketimbang di luar Ramadan. Bahkan di antara sahabat ada yang menghatamkan Quran 30 juz dalam qiyamul lail mereka. Di antaranya adalah sahabat Dzun Nurain, menantu Rasulullah, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini juga yang dilakukan oleh tabi'in, tabi'in, Qatadah, Ibrahim An-Nakhai. Kita tahu, kita dengar yang sering disampaikan oleh ulama-ulama kita, syaikh kita, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris, kalau sudah masuk bulan Ramadan, sebagaimana Imam Malik, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau fokuskan waktunya untuk Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Imam Asy-Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan, maka dia akan menghatamkan Quran 60 khatmah, 60 kali khatam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita malu di hadapan para pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan insyaAllah Ramadan kali ini juga pun Allah dekatkan kita dengan Quran, dan duduknya kita di majelis tadabbur Quran hari ini bagian kita untuk mendekatkan diri dengan Quran pada kesempatan kali ini. Lalu kemudian jamaah rahmatullah akhwata liman azanallahu ya, yang keempat, Quran itu akan memuliakan orang-orang yang senantiasa membacanya. Wal Qur'anil Majid. Quran itu mulia dan memuliakan orang-orang yang membersamainya, senantiasa istiqamah dengannya. Quran akan memuliakan orang-orang yang membacanya, bahkan ketika orang itu sudah dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya Rabb. Ternyata yang menentukan tinggi rendahnya surga kita, yang menentukan maqam, derajat kita di surga itu bukan berapa kali kita pulang pergi haji dan umrah. Yang menentukan derajat maqam kita di surga itu bukan berapa banyak infak dan sedekah kita, jemaah rahmatullah. Yang menentukan
tinggi rendahnya derajat makam kita di surga adalah bacaan-bacaan Quran kita. Sebagaimana hadis Nabi bahwa penghuni surga kalau sudah masuk surga mereka, maka malaikat penjaga surga akan menyuruh mereka membaca Quran mereka. Iqra warattilil Quran wartaqi, dan mereka disuruh naik di tingkatan surga, dan terus disuruh baca Qurannya seperti membacanya di dunia, dan terus mereka naik ke tingkatan surga. Karena fa inna manzilataka, kedudukan manusia pada hari kiamat di surga adalah inda akhir ayatin taqra'uha, sebagaimana tergantung bacaan Qur'annya di dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah terhormat, sebagaimana di awal surah Qaf seperti yang sudah kita sampaikan, Allah bersumpah dengan Quran. Al-Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Ada apa gerangan sampai Tuhan kita, Rabb kita bersumpah di surah ini? Sebagaimana yang sering kita sampaikan di tadabbur Quran kita ini, kalau ada sumpah, kalau Allah sampai bersumpah, Quran ini tidak ada yang tidak penting. Beda dengan ucapan kita, Quran ini adalah kalamullah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ucapan kita yang banyak ketergelincirannya. Quran ini tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Tapi kalau sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran, menunjukkan, kata ulama, ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan. Wal Qur'anil Majid. Sebagaimana di surah ini, Allah bersumpah dengan Quran. Apa yang Allah tegaskan? Yang Allah ingin tegaskan adalah sesuatu yang saat itu diragukan oleh orang-orang musyrik. Allah bersumpah untuk menegaskan bahwa apa yang mereka ragukan itu pasti terjadi. Apa yang diragukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Ya, biasanya kalau ada sumpah, ada jawab sumpah, dan biasanya jawab sumpah itu disebutkan di surah. Tapi di surah Qaf ini jawab sumpahnya atau jawab qasam, berita pentingnya itu tidak disebutkan, tapi difahami dari siyak, dari pembahasan surah atau awal surah Qaf ini. Apa berita penting yang Allah ingin tegaskan? Allah ingin menegaskan bahwa yaumul qiyamah, hari kiamat, as-sa'ah, al-zalzalah, hari guncangan, al-qari'ah, hari yang memekikkan, al-haqah, at-tamah, as-sakhah, yaumuddin, hari pembalasan, yaumut taghabun, hari kiamat yang diragukan oleh orang-orang kafir Quraisy pasti terjadi. Dan tub'atsun, demi Quran yang mulia, kalian pasti dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Dan kalian akan mendapatkan balasan atas perbuatan kalian yang mendustakan hari kiamat, mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada mereka, mendustakan Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal ajibu an ja'ahum nadhirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Ya, bagaimana orang-orang kafir Quraisy zaman Rasulullah tercengang ketika datang kepada mereka pemberi peringatan Allah, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Tidak ada manusia yang paling mulia akhlaknya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tidak pernah mengatakan tidak ketika ada orang yang meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang wajahnya senantiasa dihiasi dengan senyum. Sampai-sampai ada sahabat mengatakan, itu ahadan, aku tidak pernah melihat dalam hidupku ada orang yang lebih banyak tersenyumnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tidak pernah membeda-bedakan sahabatnya, baik itu kaya dan miskin. Kita ini kadang kalau kenalan kerabat, sahabat kita yang pejabat, sahabat kita yang punya posisi tinggi, terkadang kita berikan pelayanan lebih ketimbang teman kita yang mungkin dia biasa-biasa saja. Nabi tidak seperti kita. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah membedakan sahabat-sahabat. Baik itu sahabatnya yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman ibn Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in, atau sahabat-sahabat Nabi yang miskin seperti Bilal ibn Rabah, seperti Ammar ibn Yasir. Ini yang kita kehilangan hari ini, jemaah rahmat Allah. Terkadang
kita ini kalau sudah punya ilmu karuniakan oleh Allah, maka kita merasa ujub dengan ilmu yang kita miliki. Ketika Allah bukakan dunia kepada kita, kita merasa lebih baik dari saudara-saudara kita. Padahal banyaknya ilmu bukan bukti bahwa engkau kemudian dimuliakan oleh Allah. Dia adalah ujian. Banyaknya harta bukan jaminan kita dicintai oleh Allah. Miskin bukan berarti dia juga tidak dicintai oleh Allah. Dua-duanya adalah ujian dari sisi Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah sampaikan di ayat kedua ini juga sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy tercengang ketika datang kepada mereka pemberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengatakan, faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Ini sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin yang diutus menjadi nabi dan rasul kepada kita ini adalah manusia? Kami akan beriman. Kami akan mengikuti petunjuk. Kalau yang datang kepada kami sebagai Rasul Allah itu adalah malaikat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-An'am, perkataan orang-orang kafir, Quran surah Al-An'am ayat 8. Wa qalu laula unzila alaihim. Mereka berkata, seandainya yang diutus kepada kami, yang diturunkan kepada kami itu malaikat, kami pasti beriman. Padahal kata Allah, seandainya pun yang diturunkan itu adalah malaikat, mereka tidak akan pernah beriman. Itu cuma alasan di mulut-mulut mereka saja. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Di ayat ketiga, setelah Allah jelaskan bagaimana mereka mendustakan nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang musyrik ketika diturunkan Quran itu mereka mendustakan Al-Quran. Bahkan dengan terang-terang mereka saling memprovokasi satu sama lain untuk tidak mendengarkan Quran. Wa qala alladziina kafaru, dalam Quran surah ini, dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan pernah mau mendengarkan Quran yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya mendustakan Nabi, mendustakan Al-Quran. Allah jelaskan di ayat ketiga surah Qaf ini, di awal surah Qaf ini, bagaimana orang-orang musyrik, bagaimana orang-orang Quraisy saat itu juga mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan. Bahkan Allah abadikan perkataan mereka, aidza mitna wa kunna turaba. Apakah kami ini kalau sudah mati, sudah meninggal, wahai Muhammad, dan kami sudah menjadi tanah. Aidza mitna wa kunna turaba. Coba perhatikan bagian di sini. Bagaimana mereka mulai menggunakan logika mereka, mulai menggunakan akal-akal mereka. Aidza mitna, apa mungkin kalau kami sudah mati? Wa kunna turaba, dan kami juga sudah menjadi tanah. Apa iya bisa kami akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat? Padahal kami sudah menjadi tanah. Dzalika raj'un ba'id. Ini adalah pengembalian yang tidak mungkin atau mustahil. Artinya ini adalah perkara yang tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sampai di sini jamaah firman Allah. Ini tadzkirah, ini pengingat bagi kita. Urusan gaib, perkara gaib, maka bagi kita umat Islam adalah sami'na wa ata'na. Surga dan neraka, sami'na wa ata'na. Tentang pahala dari puasa kita, pahala salat kita yang tidak kita lihat di dunia, dan pasti engkau akan lihat di akhirat di sisi Allah. Ini adalah perkara gaib semuanya. Perkara gaib, jangan gunakan akal. Bagaimana manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau untuk perkara gaib, kaidahnya adalah as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ta'ah. Mengimani apa yang disampaikan, diinformasikan oleh Allah, apa yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi, apa yang dijelaskan Rasulullah SAW tentang perkara gaib. Orang beriman, umat Nabi itu sami'na wa ta'ah. Jangan seperti orang-orang kafir Quraisy. Giliran perkara gaib mereka menggunakan logika mereka, akal-akalan mereka. Aidza mitna wa kunna turaba.
Apakah kalau kami ini sudah mati jadi tanah, wahai Muhammad, kami akan dibangkitkan kembali? Dzalika rajulun ba'id. Ini adalah pengembalian yang mustahil. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak masuk di akal kami. Maka kemudian jemaah Allah sampaikan di ayat keempat, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hakim. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh manusia. Wa indana kitabun hafiz. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang telah ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ayat keempat ini menjelaskan bahwa apa yang diperkirakan orang-orang kafir itu tidak benar. Bahwa kalau kita sudah jadi tanah, kita tidak mungkin dibangkitkan oleh Allah. Demi Allah, ini adalah sesuatu yang amat sangat mudah di sisi Allah. Kata Allah, kami mengetahui apa yang berkurang dari tubuh manusia. Ma tanqusul ardu minhum. Ketika mereka sudah di dalam bumi. Dan ini jelaskan Nabi SAW. Ayat keempat ini penjelasan bahwa ternyata tidak semua tubuh manusia itu hancur di kuburnya. Betul, semua tubuh manusia itu atau jasad manusia itu akan berubah menjadi tanah, tulang belulangnya, kulitnya. Tapi ada satu bagian tubuh manusia, ini ayat ini memberikan isyarat bahwa tidak semua jasad manusia itu hancur. Ada bagian dari tubuh manusia itu yang tidak hancur. Yang nanti mereka akan dibangkitkan dari bagian tubuh yang tersisa ini. Dan ini dijelaskan Nabi SAW dalam hadis jemaah rahmatullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma bainan nafqataini arba'un." Jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Sebagaimana kita tahu bahwa hari kiamat itu terdiri dari dua tiupan. Satu, tiupan nafhatus sa'qa, tiupan untuk membinasakan, menghancurkan semua yang ada di langit dan di bumi. Wa nufikha fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Yang kedua, tiupan sangkakala kedua adalah nafhatul ba'ts. Tiupan di mana manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Allahu Akbar. Nah, Nabi menyebutkan di hadis ini, ma bainan nafhatain, antara dua tiupan sangkakala itu 40. Sebagaimana Abu Hurairah riwayatkan. Abu Hurairah pernah ditanya oleh sahabat yang lain, arba'una sanah, apakah yang dimaksud jarak antara dua tiupan ini 40 tahun? Wahai Abu Hurairah, boleh mengatakan abait, aku tidak berani berbicara. Apakah yang dimaksud 40 bulan? Beliau juga menjawab, abait, aku tidak berani bicara. Apakah maksudnya 40 hari jarak antara satu tiupan dengan tiupan berikutnya itu 40 hari? Lagi-lagi Abu Hurairah mengatakan, abait, aku tidak berani berbicara karena yang aku dengar dari baginda Nabi SAW, Nabi hanya mengatakan 40 tanpa menjelaskan 40 tahun atau 40 bulan, 40 hari. Aku tidak berani menambah-nambah apa yang aku dengar dari Nabi SAW. Sampai di sini jangan dirahmati Allah. Mari belajar dari sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi yang begitu amanah, menyampaikan ilmu yang mereka dengar dari Nabi SAW, tidak menambah-nambahnya, dan sebagaimana mereka tidak menguranginya. Hari ini salah satu musibah yang terjadi di tengah umat ini adalah terkadang apa yang tidak diajarkan Nabi itu yang diperhatikan, itu yang difokuskan, itu yang dikerjakan, itu yang diulang-ulangi. Sementara apa yang disunnahkan Nabi menjadi asing di tengah-tengah kita. Salah satunya adalah senantiasa menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kenal. Hari ini, Masya Allah, kalau kita ketemu sesama muslim, jelas-jelas pakai sorban, jelas-jelas pakai jubah. Kalau sudah kita tidak kenal, maka ada yang menyampaikan salam. Padahal Nabi SAW menganjurkan kita untuk afsyus salam, menebarkan salam kepada setiap kaum muslimin, baik kita kenal atau tidak kita kenal. Lanjut teman-teman, Nabi mengatakan bahwa jarak antara satu tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 40.
Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Lalu kata Nabi SAW, setelah 40 tersebut, Allah akan 40 tahun, 40 hari, atau kemudian 40 bulan, yang pasti setelah 40 itu, Allah kemudian menurunkan air dari langit. Fayambutuna kama yambutul baqlu minal insani syai'un. Fayambutuna kama yambutul baqlu. Maka, kata Nabi SAW, mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Allahu Akbar. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang musyrik. Ya, karena mereka sudah mendustakan Nabi, setiap ucapan Nabi mereka dustakan, bahkan mereka menyumpal telinga mereka untuk tidak mendengarkan ucapan perkataan Rasulullah SAW. Bagaimana mereka ingin mendapatkan hidayah kalau kemudian mereka dustakan adalah sang penyampai risalah wahyu dari Tuhan langit dan bumi. Setelah turun air dari langit, jadi tiupan pertama, lalu setelah tiupan pertama, jarak keduanya 40, wallahu a'lam, 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, Allah kemudian menurunkan air dari langit. Setelah kemudian, teman-teman, tulang ekor manusia. Jadi kan semua fisik jasad kita ini akan habis, kecuali satu yang tidak akan musnah dari jasad kita, yaitu tulang ekor manusia. Karena dari sanalah ia akan dikembalikan penciptaan. Ketika Allah turunkan air kehidupan dari langit, lalu air ini mengenai tanah, lalu kemudian air itu meresap mengenai tulang ekor mereka. Nabi mengatakan, fayambutuna kama yambutul baqal. Manusia yang tadinya sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah, ketika sudah dikena air kehidupan dari langit, Allahu Akbar, mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Kata Nabi, tidak ada dari anggota tubuh manusia ini kecuali semuanya akan hancur. Illa azman wahida, kecuali satu tulang saja yang tidak akan pernah hancur. Yang satu ini tidak akan pernah hancur. Walau jemaah terbatas, ada juga Masya Allah yang memang fisiknya tidak hancur, tubuhnya juga tidak hancur. Allahu Akbar, seperti semula. Siapa mereka? Di antara manusia yang fisiknya itu tidak dimakan oleh tanah adalah al-anbiya wa rasul, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu jasadnya untuk tidak dimakan oleh tanah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu kemudian sebelum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi melihat di sebuah kubur ada orang yang sedang salat di kuburnya. Maka Nabi bertanya, "Man hadza ya Jibril?" Siapa orang yang sedang salat di kuburnya? Lalu Jibril jawab, "Hadza Musa." Inilah saudaramu Musa alaihissalam yang sedang beribadah di kuburnya. Semua anggota tubuh kita ini akan hancur kecuali satu tulang, yaitu ajbul dzanab, yaitu tulang ekor manusia. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tulang ekor inilah manusia itu akan dikembalikan penciptaannya pada hari kiamat. Lagi-lagi ini yang tidak difahami oleh orang-orang yang mendustakan hari kiamat, orang-orang yang tidak meragukan hari kebangkitan, hari di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hari itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas setiap ucapan dan perbuatan. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marid. Bahkan mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Apa kebenaran yang datang kepada mereka? Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad, mereka dustakan. Bukan cuma didustakan, bahkan dimusuhi. Bahkan tak jarang mereka menyakiti Rasul dan meletakkan kotoran di pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sebagaimana juga dilakukan oleh orang-orang kepada mereka melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berkucur darah dari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sebagaimana yang dimaksud kebenaran di sini adalah mereka mendustakan Al-Qur'an. Allahu Akbar.
Seandainya mereka mau saja sejenak mendengarkan Quran, mereka pasti mengimani Al-Quran. Sejenak saja mereka menundukkan hati pikiran mereka, seperti yang dilakukan oleh sekelompok jin yang Allah abadikan kisah mereka dalam Quran surah Al-Ahqaf atau Quran surah pertama, Quran surah jin ayat pertama. Yang ketika mereka mendengarkan Quran dengan seksama, mereka tidak ada yang berbicara, diam semuanya mendengarkan Quran. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Quran surah Al-Ahqaf ayat 29. Ketika sekelompok jin ini mendengarkan Quran, pertama kali dalam hidup mereka mendengarkan Quran, tapi mereka betul-betul mendengarkan dengan hati dan pikiran mereka. Mereka tidak ada yang berbicara, fokus mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Dan saat itulah mereka beriman kepada Quran. Lalu pulang ke negeri mereka mendakwakan Quran yang baru saja mereka dengarkan. Jangan sampai jin lebih pintar dari kita, jamaah rahmat Allah. Jangan sampai kita sudah berkali-kali tadabbur, berkali-kali kita meneteskan air mata ketika tadabbur Quran. Tapi apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, ilmu yang kita dapatkan dari surah-surah yang kita tadabbur tidak kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Jin sebaliknya, pulang mereka sampaikan keajaiban Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami sungguh mendengarkan Quran yang ajaib. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Tidak hanya mendustakan kebenaran yaitu Nabi, atau kebenaran bisa juga dimaknai dengan Al-Quran yang mereka dustakan. Mereka tidak mau beriman kepada Quran, bahkan mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sebagaimana di antara yang dimaksud dengan kebenaran juga di sini bisa berarti bahwa mereka mendustakan kebenaran hari kiamat ketika penjelasan hari kiamat itu disampaikan kepada mereka. Maka ketika mereka sudah mendustakan kebenaran, jemaah, kapan orang itu mendustakan kebenaran? Mendustakan Rasul, mendustakan Quran, mendustakan hari kiamat. Ini akan terjadi pada diri mereka. Fahum fi amrin Allahu Akbar. Hati-hati mendustakan Rasulullah. Hati-hati mendustakan ayat-ayat Allah. Hati-hati mendustakan hari kiamat. Kalau engkau tidak mau seperti apa yang Allah ancamkan di ayat kelima ini. Fahum fi amrin marij. Coba perhatikan orang-orang di sekitar kita yang menolak kebenaran. Disampaikan kepada mereka ayat Allah ditolak, disampaikan kepada mereka bahwa perilaku mereka, tradisi mereka itu bertentangan dengan Quran, kebiasaan-kebiasaan mereka ini termasuk perbuatan syirik. Ketika mereka sudah menolak Quran, ketika mereka sudah menolak petunjuk Nabi Muhammad, ketika mereka sudah menolak hari kiamat, maka pastinya terjadi dalam diri mereka. Apa itu? Fahum fi amrin marij. Kapan orang itu sudah menolak kebenaran, maka yang terjadi adalah kehidupan mereka akan kacau balau. Allahu Akbar. Punya banyak harta tapi berantakan hidupnya. Jabatannya tinggi, jabatannya besar. Allahu Akbar. Jabatannya menjadi incaran semua orang. Yang orang berpikir kalau sudah duduk di jabatan tersebut, pasti hidupnya akan bahagia. Namun ternyata yang terjadi, anaknya hancur, anaknya tidak punya etika, anaknya tidak punya adab, anaknya menebar kesombongan, anaknya kemudian menebar kerusakan di atas muka bumi. Ini yang Allah janjikan dalam Quran. Bagi mereka yang mendustakan kebenaran, fahum fi amrin marij. Pasti kehidupan mereka kacau balau. Orang kalau sudah tidak percaya dengan Quran, kalau sudah mendustakan Quran, maka apa akan dapati kacau balau hidupnya. Apa yang benar tidak dilakukan, apa yang salah malah itu yang dilakukan. Dan ini ditegaskan oleh ulama-ulama kita. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidaklah sebuah kaum itu meninggalkan kebenaran. Menjelaskan tentang ayat ini, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Imam Hasan Al-Basri berkata bahwa tidaklah sebuah kaum itu meninggalkan kebenaran kecuali urusan mereka itu akan menjadi kacau.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak usah jauh-jauh lah. Apa yang terjadi beberapa pekan terakhir ini jemaah dirahmati Allah? Ketika urusan pemilihan presiden itu sudah tidak benar, maka sudah meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah, yang benar tidak dilakukan, malah yang dilakukan adalah kecurangan dan sebaliknya, pasti yang terjadi kacau balau dengan negeri kita ini. Dan ini pengingat tadzkirah bagi kita semuanya, baik secara bernegara atau secara pribadi, bahwa kalau sudah meninggalkan kebenaran, yang akan terjadi adalah lahum fi amrin marij. Kacau, kehidupan mereka yang akan menjadi kacau balau. Sebagaimana Imam Qatadah juga mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia tahu ini benar, tapi karena demi jabatan dia kemudian mendustakan kebenaran tersebut, karena posisi yang diincar dia kemudian meninggalkan melakukan kebenaran tersebut. Kata Imam Qatadah, maka agama mereka yang akan menjadi sama-sama. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah meninggalkan kebenaran, itu nanti akan ditandai dengan apa? Agamanya yang tidak jelas, menjadi samar-samar semua. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan jangan kalau ini menjadi pengingat dari kita. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW yang perlu untuk dibaca, diperbanyak untuk dibaca. Khususnya di tengah fitnah seperti saat ini, khususnya bagi kita yang hidup di akhir zaman seperti ini. Apa doa tersebut? Doa agar kita senantiasa diperlihatkan Allah setiap kebenaran, agar kita kemudian tidak salah memilih yang batil kita anggap benar, sementara yang benar kita anggap batil. Lalu kemudian doa ini juga menganjurkan kita untuk meminta kepada Allah agar kita dimampukan Allah mengikuti, mengamalkan setiap kebenaran. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran dan mampukan kami mengikuti setiap kebenaran. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkan kepada kami setiap yang batil itu adalah batil, dan kami meninggalkan setiap yang batil. Kita lanjut, jemaah rahmatullah, ayat berikutnya. Setelah Allah menjelaskan bagaimana mereka mendustakan hari kiamat, mereka mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka, padahal kiamat itu pasti. Salah satu pembahasan yang berulang-ulang di dalam Al-Quran adalah pembahasan tentang hari kiamat. Allahu Akbar. Bahkan beberapa surah dalam Al-Quran itu dinamai dengan nama hari kiamat. Al-Zalzala, Al-Qariyah, Al-Haqqah. Allahu Akbar. Ayat-ayat yang pertama-tama turun kepada Nabi, atau surah yang pertama-tama kali turun kepada Nabi, adalah surah-surah yang banyak bercerita menjelaskan tentang hari kiamat. Makanya salah satu ciri-ciri tanda-tanda surah itu makkiyah atau tidak adalah kalau pembahasannya itu tentang hari kiamat. Jadi kalau ada surah pembahasan hari kiamat, tentang hari kiamat, kebangkitan hari kiamat, dahsyatnya peristiwa hari kiamat, maka biasanya itu tanda-tanda surah makkiyah. Karena memang di awal surah yang turun itu Allah menanamkan, Allah mengajarkan kepada sahabat, kepada orang-orang beriman untuk senantiasa beriman, meyakini akan keberadaan hari kiamat. Jemaah rahmatullah ikhwatal iman radhiyallahu anhum, di ayat ke-6 sampai ayat ke-11 Allah kemudian memberikan bukti-bukti bahwa kiamat itu pasti terjadi. Bukti dalam Al-Quran kan banyak, termasuk ayat ini. Bal kadzabu bil haqqi lamma bal ajibu an ja'ahum mundirun. Atau silakan baca surah Al-Qariyah, Al-Qariyah surah Al-Haqqah. Atau kemudian surah At-Takwir idza syamsu kuwirat, surah An-Naba amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Terlalu banyak ayat surah di dalam Quran yang menjelaskan bahwa kiamat itu pasti, kiamat itu benar. Tapi kan orang-orang Quraisy tidak mau mendengarkan Quran, mereka menyumpal telinga-telinga mereka supaya tidak mendengarkan Quran. Maka Allah mengajak mereka di surah ini, di ayat ke-6 dan seterusnya, untuk memperhatikan bukti-bukti hari kiamat yang terdapat di sekitar mereka. Apa yang Allah ciptakan di semesta ini, di antara bukti-bukti barahin, adillah,
bahwa kiamat itu amat sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bagaimana Allah ciptakan langit, bagaimana Allah hamparkan bumi ini. Allah jadikan gunung itu sebagai pasang agar bumi tempat tinggal kita ini menjadi kokoh. Bagaimana Allah turunkan hujan, lalu tanah yang tadinya tandus bahkan terbelah, sudah terbelah karena kemarau yang panjang. Tiba-tiba Masya Allah setelah Allah turunkan hujan, fa'ambatna, Allah tumbuhkan, Allah munculkan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, yang kemudian tumbuh-tumbuhan ini mengering lalu hilang entah kemana. Lalu bagaimana kemudian Allah tumbuhkan kurma. Kenapa pohon kurma ya? Kurma ini banyak ditemui oleh orang-orang Arab. Maka Allah jadikan ini juga sebagai peringatan kepada mereka. Mereka orang-orang Quraisy, orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu memperhatikan ciptaan Allah di semesta ini. Yang kalau mereka memperhatikan di sana, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada bukti-bukti bahwa kiamat itu amat sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat kelima, Allah memerintahkan orang-orang Quraisy yang mendustakan hari kiamat, termasuk mengingatkan kepada kita semuanya, kepada siapapun yang meragukan hari kiamat. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum. Tidakkah orang-orang yang mendustakan hari kiamat, meragukan hari kiamat, melihat afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum. Kalau kalian meragukan hari kiamat, tidak percaya hari kiamat, meragukan kuasa Allah, meragukan kekuatan Allah, coba perhatikan, coba dongakkan kepalamu ke langit, lihatlah bagaimana Allah ciptakan langit di atas mereka. Kaifa banainaha. Renungi sejenak saja. Tidak usah berpuluh tahun, tidak usah bertahun-tahun. Sejenak saja. Perhatikan. Pandang ke langit Allah Subhanahu wa taala. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. Lalu fikirkan, renungi, kaifa banainaha. Ini hal pertama yang harus kita renungi ketika kita melihat ke langit. Jamaah rahmat Allah, saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan jamaah rahmat Allah. Jangan sampai dalam hidup kita belum pernah sesekali melihat ke langit. Karena ini perintah Allah dalam Al-Quran yang berulang-ulang. Coba baca dalam Quran surah Al-Mulk, bagaimana Allah memerintahkan kita mengulang-ulangi pandangan kita di langit. Coba lihat ciptaan Allah yang begitu dahsyat ini. Hadza khalqullah. Sejenak saja engkau lihat langit Allah. Inilah ciptaan Allah. Ini ciptaan Tuhan kami. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dun. Wahai kalian yang menyembah selain Allah, menyembah selain Tuhan kami, coba perhatikan, perlihatkan kepada kami apa yang diciptakan Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan kami Allah, ini ciptaannya lagi. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Tuhan kami, perlihatkan apa yang sudah diciptakan Tuhan kalian. Apanya langit yang perlu direnungi, Ustaz? Apanya langit itu? Apanya yang perlu ditadaburi, direnungi, diperhatikan? Satu, kaifa banainaha. Sejenak saja wahai manusia, agar engkau tambah yakin dengan hari kiamat, agar engkau yakin dengan kuasa Allah yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Allah yang maha mulia, maha kuasa atas segala sesuatu. Pertama, coba lihat, renungi bagaimana langit ini ditinggikan Allah. Allahu Akbar. Bagaimana langit ini dibangun oleh Allah. Bangunan yang begitu besar, bahkan terbesar di jagat raya ini, di semesta ini. Kaifa banainaha. Bagaimana Allah tinggikan langit sampai tiang. Tidak ada tiang penyangga, tapi ia begitu kokoh. Kaifa banainaha. Coba lihat gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Terkadang ada saja retakan-retakan dalam bangunan-bangunan tinggi tersebut. Apalagi kalau sudah terjadi gempa. Itu buatan manusia. Bandingkan dengan buatan Allah. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Tuhan. Coba ulang-ulangi engkau memandang langit Allah SWT. Adakah sedikit saja retakan engkau temukan atau celah yang tidak sempurna dari penciptaan langit ini? Demi Allah,
ثم ارجع البصر كرتين. Sampai lelah mata kita ini memandang langit, demi Allah hanya kesempurnaan yang kita temukan pada penciptaan langit. Yang kedua, ya, yang perlu kita tadabburi dari penciptaan langit supaya kita yakin betul dengan kuasa Allah menciptakan, membangkitkan manusia itu begitu kecil di sisi Allah. Kaifa banaynaha wa zayyanaha. Hal kedua yang perlu diperhatikan dari penciptaan langit, jangan cuma tahu bagaimana Allah hiasi langit. Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bagaimana Allah hiasi langit dengan bintang-bintang sehingga langit itu begitu indah di melihat bagi orang-orang yang memandangnya. Wa ma laha min furuj. Sebagaimana di antara hal yang membuat kita berdecak kagum ketika memperhatikan, merenungi, mentadabburi penciptaan langit ini adalah, kita perhatikan, langit itu tak sedikit pun ada retakan di dalamnya. Allahu Akbar. Padahal sudah berapa lama bangunan langit ini, jamaah dirahmati Allah. Berapa lama sudah kemudian bangunan ini ditinggikan oleh Allah. Sampai hari ini, Allahu Akbar. Tidak ada retakan sedikit pun. Kecuali kalau sudah datang hari kiamat. Idza as-samaa'u syaqqat, maka langit ini pasti akan terbelah. Bahkan ia akan mencair seperti mencairnya tembaga. Kalau ini belum cukup, kalau bukti kuasa Allah pada penciptaan langit belum cukup, wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi. Kalau penciptaan langit belum cukup menjadi bukti bagi kalian wahai manusia, begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kuasa Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir, termasuk membangkitkan manusia. Coba perhatikan bumi tempat kalian berpijak, tempat tinggal kalian. Wal arda madadnaha. Bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah sehingga bumi ini begitu pas untuk menjadi tempat tinggal manusia di atasnya. Wa alqayna fiha rawasi. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, bagaimana Allah kemudian menancapkan gunung-gunung yang tinggi sebagai pasak dari bumi kita ini. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bagaimana jemaah rahmat Allah tumbuhkan di bumi tempat tinggal kita ini tanaman-tanaman yang berpasang-pasangan, yang semua ini demi kemaslahatan manusia. Allahu Akbar. Bumi ini dihamparkan oleh Allah ini untuk maslahat kalian wahai manusia. Wa alqaina fiha rawasi. Adanya gunung sebagai pasang-pasang ini juga demi kebaikan maslahat kalian wahai manusia. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Sebagaimana Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan ini juga demi masalah kalian manusia. Tidakkah sampai di sini cukup menjadi bukti bagi kalian, dalil bagi kalian bahwa kiamat itu begitu mudah bagi Allah? Tabsiratan, di ayat ke-8, maka Allah katakan di ayat ke-8, tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Allahu Akbar. Langit Allah bagaimana ia ditinggikan, bagaimana ia dihiasi, bumi yang dihamparkan, bagaimana ia dikuatkan dengan gunung. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar ini menjadi pelajaran. Tabsiratan, agar ini menjadi pelajaran. Likulli 'abdin munib. Tabsiratan, agar ini menjadi pelajaran bagi manusia. Wa dzikra, dan peringatan, likulli 'abdin munib, bagi setiap hamba yang senantiasa taubat, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya.
Ciri-ciri orang yang bertakwa itu, ciri-ciri hamba yang senantiasa tobat itu adalah mereka yang senantiasa memperhatikan kuasa Allah pada semesta ini. Di majelis ini, beberapa kali kami sudah menyampaikan bahwa ada dua ayat yang perlu untuk kita perhatikan agar kita betul-betul beriman kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tertulis yaitu ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mentadabbur Quran, membaca ayat Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Mereka pasti akan beriman kepada Allah, beriman kepada kuasa Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Semakin kita baca Quran, maka itu akan mengenalkan dengan roh kita, dengan Tuhan kita. Bagaimana kuasa Allah, bagaimana adilnya Allah, bagaimana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mohon dicatat baik-baik. Ada dua ayat yang kita baca, untuk yang perlu kita perhatikan. Ayat yang tertulis yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Yang kedua, ayat yang dilihat, ayat yang diperhatikan, yaitu semesta yang Allah ciptakan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bumi itu ditancapkan oleh Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah. Semua ini kata Allah, tabsiratan wa dzikra. Ini adalah pelajaran, Allahu Akbar, wa dzikra, peringatan, likulli 'abdin bagi setiap hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa bertobat kepada Allah. Kalau ingin tahu bahwa apakah kita termasuk abdun ini, hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah, sudahkah kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran atau kemudian ayat-ayat Allah pada penciptaan semesta ini. Kalau ini pun tidak cukup bagi kalian, wahai yang meragukan kiamat, menjadi dalil bukti akan kepastian hari kiamat. Langit tidak cukup menjadi bukti bagi kalian, bumi juga tidak cukup bagi kalian. Perhatikan tanda-tanda berikut ini. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Kalau langit Allah, bagaimana ia ditinggikan, bagaimana ia dihiasi, bumi bagaimana dia dihamparkan, belum cukup menjadi bukti bagi kalian atas kuasa Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat. Coba lihat perumpamaan air. Coba lihat air yang Allah turunkan dari langit. Bukankah di sana ada perumpamaan bagi kalian, hai manusia? Kita ini kan seperti yang dijelaskan tadi di awal bahwa tiupan pertama manusia akan dibinasakan, manusia dan semua malaikat, jin akan dibinasakan Allah. Setelah itu 40, wallahu alam apakah 40 tahun, 40 hari atau 40 bulan. Setelah 40, Allah kemudian menurunkan air hujan dari langit yang disebut dengan ma'ul haya, air kehidupan. Yang ketika air ini kemudian mengenai tulang ekor manusia, ajbud zana, maka tiba-tiba manusia itu akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Ini Allah berikan peringatan kepada manusia, Allah berikan pelajaran kepada manusia, khususnya mereka yang tidak meyakini, meragukan hari kiamat. Coba perhatikan bagaimana hujan itu turun. Engkau akan mendapati perumpamaan kehidupan kalian, wahai manusia. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Bagaimana Allah turunkan air yang berkah dari langit. Allahu Akbar. Jadi yang diturunkan Allah dari langit itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. Maka salah satu biasanya cara guru-guru ustadz kita kalau meruqyah adalah meruqyah orang yang kesurupan itu ketika turun hujan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan, maka beliau akan menyingkap pundaknya agar pundak Nabi itu kemudian terkena oleh air hujan. Dan salah satu amalan yang dianjurkan ulama
bagi yang mereka yang Allah uji belum diberikan keturunan adalah sering-sering main hujan. Jadi ketika turun hujan mereka kemudian mandi dengan air hujan langsung, karena air hujan yang diturunkan Allah ini penuh dengan keberkahan, sebagaimana ketika kemudian air hujan ini mengenai bumi Allah Subhanahu wa taala, fa'ambatna bihi, Allah tumbuhkan dengan air hujan tersebut jannatin wa habbal hasid. Allahu Akbar. Dengan air hujan ini kemudian Allah tumbuhkan tanam-tanaman, Allah tumbuhkan taman-taman, jannatin wa habbal hasid, bahkan biji-bijian pun kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Kalau ini juga belum cukup. Allahu Akbar. Langit tidak cukup, bumi tidak cukup menjadi tanda-tanda kuasa Allah, turunnya hujan juga tidak cukup. Bukankah kalian memiliki banyak pohon kurma? Bukankah kalian, wahai orang-orang Arab, menjadi kebanggaan bagi kalian kalau punya kebun-kebun kurma? وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Coba perhatikan bagaimana pohon kurma itu, bagaimana an-nahl, pohon kurma itu yang menjulang tinggi, yang memiliki mayang yang bersusun-susun. Ketika engkau memperhatikan pohon kurma ini, bagaimana ia ditumbuhkan Allah, bagaimana kemudian ia memberi manfaat bagi manusia, ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Salah satu pohon yang berulang-ulang disebutkan dalam Quran dan paling sering disebutkan di dalam Quran adalah pohon. Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran, setidaknya kata ulama ada 20 ayat atau ada 20 kali di dalam Quran kata an-nahl, pohon kurma itu diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ansha'na lakum bihi, di antaranya Quran surah Al-Mu'minun ayat 19, fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil wa 'anab. Kemudian dalam surah Yasin, wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anab. Kemudian dalam Quran surah Ar-Ra'd, wa fil ardi qat'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwan, dan ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan bahwa pohon kurma memiliki keistimewaan. Allahu Akbar. Nabi pernah berkumpul dengan sahabatnya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sedang berkumpul duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tebakan kepada sahabatnya. Nabi mengatakan, inna minasyajarati la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslimi fahaddithuni. Allahu Akbar. Menunjukkan bahwa Nabi itu Masya Allah memiliki banyak metode ketika menyampaikan ilmu. Salah satunya adalah Nabi akan terkadang memulai majlisnya itu dengan pertanyaan, dengan tebak-tebakan. Salah satunya adalah hadis berkaitan dengan pohon kurma. Nabi mengatakan, ada satu pohon, wahai sahabatku, pohon ini tidak ada daunnya yang terjatuh. Allahu Akbar. Wa innaha mathalul muslim. Dan pohon ini adalah perumpamaan orang-orang beriman. Allahu Akbar. Fahaddithuni. Maka siapa di antara kalian yang bisa memberikan jawaban kepada saya tentang pohon tersebut? Tidak ada sahabat kemudian yang mampu menjawab tentang pohon apakah tersebut. Ada beberapa sahabat yang mulai menerka-menerka, namun jawaban mereka salah. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala hiyan nahlatu. Hiyan nakhlatu, bahwa pohon yang dimaksud yang tidak ada daunnya yang jatuh, sehingga dibawanya itu bersih, karena memang tidak ada daun yang rontok. Dan ternyata pohon ini adalah perumpamaan seorang muslim. Muslim itu mirip betul dengan pohon ini. Siapa itu? Al-Muslim. Perumpamaan pohon apa itu?
Qala hiya an-nakhlah, pohon tersebut adalah pohon kurma. Dan kalau kita perhatikan jemaah rahmatullah, betul-betul bagaimana pohon kurma tersebut. Biasanya saya kalau berangkat umrah ke kebun kurma, saya mengajak jemaah rahmatullah merenungi, mengambil pelajaran dari pohon kurma. Bahwa ternyata pohon ini adalah perumpamaan orang-orang beriman. Allahu Akbar. Salah satu kesamaan pohon kurma dengan seorang muslim adalah pohon kurma itu tidak ada dari bagian pohon kurma itu yang tidak berguna. Allahu Akbar. Dari akarnya, kemudian batangnya, daunnya, itu semua bermanfaat. Maka sepertilah seorang muslim. Tidak ada dalam diri seorang muslim kecuali bermanfaat. Kemudian teman-teman, pohon kurma itu kata Nabi, daunnya tidak ada yang jatuh. Maka seperti itulah seorang muslim. Semua amalnya tidak ada yang gugur, semua amalnya akan diterima, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang unik dari pohon kurma, jangan termasuk pohon kurma itu kalau ingin ditanam dia unik cara penanamannya. Saya tidak tahu apakah ini pernah diketahui, dengarkan atau tidak. Kalau mau tanam kurma, jadi ada biji kurma itu dimasukkan ke dalam tanah. Setelah biji kurma itu dimasukkan dalam tanah, maka dia diberi beban yang berat. Apa itu? Ditaruh batu besar di atas pohon kurma tersebut. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika pohon kurma itu tidak tumbuh, ketika pohon kurma biji itu sudah tumbuh, maka karena di atasnya itu ada beban berat, ada batu besar, maka kemudian ia akan tumbuh ke bawah. Akarnya menjadi kuat ke bawah. Setelah akarnya kuat ke bawah, maka dia akan naik ke atas, rantingnya naik ke atas dan akan mengangkat beban tersebut. Allahu Akbar. Bukankah ini juga perumpamaan seorang muslim? Ibtilaat, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, sakit, berkurangnya harta, ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, ujian, kesulitan yang kau hadapi di dunia ini, itu untuk menguatkan imanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itulah yang akan membuat tangguh seorang muslim. Allahu Akbar. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayyitan kadzalikal khuruj. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati dan tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan manusia dari kuburnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan singkat ini jemaah rahmatullah bermanfaat dan ada pelajaran hidayah yang sudah kita dapatkan dari surah Qaf bagian kedua pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan khotaliman azanallahu wa iyyakum ajma'in, tadabbur surah Qaf hari ini semakin nambah, Allahu Akbar, keimanan kita kepada hari kiamat, dan tidak seperti orang-orang musyrik yang meragukan hari kiamat, yang hati mereka tertutup untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tertutup untuk melihat kebesaran Allah yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran, tertutup hati mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada semesta, pada langit, pada bumi, pada gunung, pada air hujan yang diturunkan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan, tanah yang tandus, bahkan menumbuhkan pohon kurma yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bukankah ini memberikan perumpamaan, permisalan bagaimana juga manusia dibangkitkan pada hari kiamat? Akan tetapi memang kata Allah dalam Quran surah Al-Mutaffifin, Quran surah 83 ayat 14 sampai ayat 15, ada orang-orang yang memang hati mereka itu sudah penuh dengan ran, sudah penuh dengan kotoran, karatan, sehingga dibacakan ayat Allah mereka tidak pernah merasakan tidak pernah kemudian hati mereka kemudian bergetar mendengarkan ayat-ayat Allah, melihat langit yang tinggi bagaimana ia dihiasi, tak pernah sedikit pun melihat tanda-tanda kuasa Allah di sana. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin, kalla bal kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, mereka adalah orang-orang yang hati mereka sudah berkarat, sudah tertutup disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Kalla innahum an rabbihim yawmaidzin lamahjubun. Sebagaimana hati mereka di dunia itu terhalang dari Allah, maka pada hari kiamat, yaumaidzin, ketika manusia dibangkitkan,
orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang-orang yang hatinya terhalang di dunia dari Allah juga mereka akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan menolong mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya Allah mengajak kita di surah ini mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, Firaun, kaum Samud, dan bagaimana kaum Lut. Sama juga, mereka dulu juga mendustakan hari kiamat, mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka, maka Allah turunkan azab kepada mereka. Saya kembalikan, kita tutup dulu dengan sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sama-sama kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bari. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saatnya untuk sesi tanya jawab. Silahkan jamaah Majelis Taklim Robani dan yang bukan Majelis Taklim Robani pun silahkan yang sudah mengikuti atau menyimak kajian ini. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau unmute. Bertanya langsung bisa atau menuliskan pertanyaan di chat. Ada yang ingin bertanya? Ibu Ani, Ibu Dede, Ibu Emi, Ibu Heni, atau Ibu Tesi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ini ada hubungannya nggak pertanyaannya Ustadz dengan ayat yang sudah dibahas tadi. Saya ingin tahu bedanya, bukan bedanya, bagaimana kita mempelajari ayat-ayat kauniyah dan kauliyah itu Ustadz. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran, tapi bagaimana kita bukan membedakannya atau memahaminya gitu Ustadz. Ya, Masya Allah. Bagaimana membedakan ayat kauniyah dan kauliyah? Ya, Masya Allah. Jangan bermasalah, tidak sulit insya Allah membedakan ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ibu lagi baca surah Qaf, surah Al-Baqarah, ini sedang mentadabburi ayat-ayat kauliyah. Ayat kauniyah adalah semua semesta yang Allah ciptakan ini. Langit, bagaimana ditinggikan. Ketika kita perhatikan langit sejenak, lalu kemudian kita melihat keagungan Allah, kebesaran Allah di sana. Ini sudah tadabbur ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah itu adalah ayat Al-Quran. Kemudian ayat kauniyah itu adalah semesta yang Allah ciptakan di sekitar kita. Bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana kemudian kalau ibu punya bunga-bunga di rumah, bagaimana kemudian yang tadinya sudah mengering, lalu kemudian sudah punya tunas kembali, lalu kemudian tunas itu menumbuhkan kembali yang baru. Ya. Seperti itu jemaah rahmatullah. Jadi ayat kauliyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kemudian ayat kauniyah adalah semua yang Allah ciptakan di semesta ini yang kita diperintahkan untuk memperhatikan, mentadaburinya. Bahkan termasuk ayat kauniyah di manusia. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian wahai manusia ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun. Di antaranya adalah coba lihat struktur tubuh manusia. Allahu Akbar, mata, hidung, tangan, kaki. Manusia ini kalau memang kita lihat paling perfect ciptaannya dari semua makhluk. Kalau nggak percaya ya datang aja ke Ragunan, bandingkan penciptaan kita dengan semua yang ada di isi Ragunan. Allahu Akbar, itu akan mengatakan subhanak rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Seperti itu kira-kira Ibu. Jadi artinya ayat itu kan tanda ya Ustadz. Apa arti ayat? Maksudnya kenapa disebut ayat kauliyah juga gitu? Ya. Ya. Ayat itu kan tanda-tanda. Ayat ya. Tanda-tanda. Ayat itu tanda-tanda. Qauliyah, ucapan. Kenapa dia diucapkan? Karena memang dia dibaca. Quran itu kan dibaca qauliyah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara kauniyah, ayat kauniyah, jemaah rahmatullah,
ya kita tidak, dia beda dengan Quran. Kalau Quran kan dia punya bacaan tertentu. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ini adalah ayat qauliyah yang diucapkan, yang dibaca. Tanda-tanda kebesaran Allah yang dibaca. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca. Sementara ayat ini tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di kaun. Al-kaun itu artinya semesta, yang ada di semesta ini. Jadi satu dibaca, satunya diperhatikan, dilihat. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari jamaah yang lain ya Pak Ustadz, sebenarnya apa manfaat dari mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, alam semesta, dan memperhatikan ayat-ayat kauniyah itu kan untuk menguatkan tauhid ya Pak Ustadz. Betul. Akidah. Betul. Betul. Jadi ada banyak hikmah dari kita diperintahkan mentadabburi, memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Satu, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita atas kuasa Allah, bahwa Allah yang Maha Pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan semesta ini. Sebagaimana di antara tauhid yang dikuatkan dari semesta ini adalah tentang hari kebangkitan. Di awal surah Qaf ini kan Allah ceritakan tentang orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan hari kiamat. Makanya Allah perintahkan mereka, afalam yanzuru, apakah mereka tidak melihat gimana langit itu ditinggikan Allah, bagaimana langit itu dibangun oleh Allah. Yang di sana ada tauhid yang tersirat. Apa itu? Al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari di mana kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak Ani. Iya, selain itu juga Karena Makassar sudah jalan asar ya Pak Ustadz. Ya. Baik. Di sana udah jam 3 mungkin ya Pak Ustadz ya. Kita tutup aja kalau gitu, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maka kita, halo Pak Ustadz. Ya, silakan Mbak. Ya, kita tutup saja dengan doa bersama Pak Ustadz. Jemaah yang dirahmati Allah, akhwat iman azza wa iyyakum ajma'in. Kita Mbak Wanda, silakan Mbak Wanda ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan yang singkat aja Pak Ustadz, saya mau menanyakan itu mengenai doa itu. Doa apa itu tadi? Oh, yang itu Pak Ustadz untuk doa yang menghindari kita dari hal-hal yang batil. Masya Allah. Nanti saya WhatsApp ke Mbak Ari, lalu kemudian ke seluruh jemaah. Siap. Ya, karena cucu saya dan suami saya hafal. Saya tuh enggak. Saya lihat, wah ini yang suka dibaca sama cucu saya dan suami saya. Masya Allah. Kalau begitu belajar aja sama cucu Bu. Ya kebetulan saya itu masih kelas 1 SD, tapi dia dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, siap. Banyak doa-doanya. Siap. Nanti saya kirimkan kembali. Kita tutup dengan doa. Ya, sama-sama kita mulai dengan istighfar. Mudah-mudahan setiap munajat doa kita diijabah oleh Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaik. اللهم يا رحمن يا رحيم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما ولا غما الا فرجت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا الا يسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami meninggalkan bubar dari majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah bersihkan setiap di antara kami, Engkau telah gugurkan dosa-dosa setiap di antara kami ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. اللهم يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ya Allah. Mampukan setiap di antara kami Allah melihat kebenaran itu adalah kebenaran dan mampukan kami istiqamah di atas kebenaran ya Allah. Mampukan kami juga melihat kebatilan adalah kebatilan
dan mampukan kami, rahmati kami ya Allah, untuk menjauhi setiap kebatilan, dosa, maksiat yang Kau benci. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal qur'anal azima rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jala' ahzanina wa humumina wa ghumumina ya arhamar rahimin. Allahumma ya nasiral madlumin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-madlumin fi Palestin. Allahumma kun nasiran lahum, Allahumma kun waliyan lahum, Allahumma ansurhum nasran adida. اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم الله للغاصبين ومن عاونهم اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk